Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Miji. Nah, di video kali ini kita masih ngobrol bareng Kak Ika. Tapi sayangnya ini part terakhir dari 1, 2, 3 kemarin. Kalau belum nonton part-part sebelumnya silahkan nonton, linknya ada di bawah. Di part ini kita mau bercerita bagaimana sih mendidik anak dengan pola asuh yang berbeda. Dan bagaimana kita mengkomunikasikan ke orang tua kita, nenek, kakek yang memang pola asuhnya agak berbeda. Langsung saja, mari kita lihat. Nih Kak, di mumpung ini juga ada nenek, misalnya kan ada perbedaan pendapat antara kita kan sama pasangan tuh udah klop gitu, udah satu. Betul. Tiba-tiba banyak kan yang tinggalnya tuh dengan nenek, kakek gitu. Support systemnya bukan cuma banyak suami gitu. ya. Nah Kakak gimana sih Kak menjelaskan ke orang tua atau ke ini bahwa oh ini tuh pembelajaran dari kita gitu. Kadang kan suka yang saya dulu nggak gitu, gitu kayak gitu. Karena orang tua dulu itu berprinsip pengasuhan dulu. Kadang-kadang kita orang tua tidak punya kuasa untuk Ya, gitu ya, betul. benar nggak? Gitu ya. Jadi kalau sering tuh kalau misalnya saya jadi pembicara gitu ya di parenting gitu ya. Gimana kalau misalnya kami ini kan tinggal sama orang tua gitu Iya, ya, betul. tinggal sama mertua saya. Sudah mertua saya itu saya bekerja, suami saya bekerja, anak saya kan dengan mertua gitu kan. Kalau misalnya orang tua saya berkunjung ke rumah terus melihat anak saya gini-gini gitu kan. Nah, kalau saya bilang gini, ajak diskusi gitu ya. Diskusinya seperti ini. Ma, saya dengan suami itu pengen anak ini gitu ya. Sebutin aja namanya anak kita gitu, atau misalnya cucu nenek gitu kan. Itu biasanya lebih halus, gitu. Bahasanya menggunakan kata kita, bukan kata kami, itu akan lebih kita tuh satu tim gitu. Gitu betul. Jadi kepemilikannya itu sama-sama gitu ya. Betul. Atau enggak anak nenek ini kan masalahnya di sini. Kalau minta sesuatu itu maunya dengan tangisan. Nah, kami tuh pengen kalau mintanya tuh baik-baik kan lebih enak kan. Nah, seperti itu. Jadi diarahkan dulu, dikasih pemahaman dulu, baru membuat kesepakatan gitu. Gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita latih yuk gitu ya. Mungkin di awalnya memang susah karena kan pasti nangis ya. Tapi nenek kalau nggak kuat jangan di situ. Kan gitu ya. Jangan di situ, mending nenek kemana gitu ya, biar aja nggak apa-apa gitu. Nah itu Miji, kecuali nih anaknya itu meronta-rontanya sambil memukul, ada pukulan atau misalnya menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain atau membuang barang atau apa gitu. Nah itu memang kita perlu ekstra tenaga untuk menahan tapi tidak memukul kembali ya. Nah itu salah, atau mencubit atau apa gitu, itu enggak. Gagal programnya itu. Itu gagal dan itu kita itu mempertegas perilaku dia gitu gitu. Nah kayak kita tuh memberikan contoh gitu ya, kalau ini kita tahan aja gitu ya, kita dudukan kembali gitu ya, sambil edukasi pelan-pelan, tenang, nggak apa-apa kayak gitu, atau disuruh atau komunikasinya nanti aja gitu. Kalau sebaiknya komunikasinya nanti, karena misalnya nih kalau kita dewasa, kalau kita lagi marah, apapun yang masuk ke kita mental semua kan. Nah sama itu juga prinsipnya dengan anak sama. Jadi dibiarkan saja. Kalau kita nggak cukup tenang ya, jangan menangis di depan anak atau kembali mengomel anak, itu nggak akan masuk gitu ya. Jadi tenang gitu ya. Kemudian minum ya, kita tuh minum biar kita tenang. Terus kalau anak kita juga nangis merontak, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita lihat jam, waduh udah 5 menit dia ngamuk-ngamuk ya, air mata berderai gitu ya, berkeringat gitu ya, artinya kan cairan di tubuhnya kan keluar, itu kita beri minum gitu ya. Biar apa? Biar dia nggak demam kalau malam. Iya betul, karena kan suka demam ya. Kalau habis nangis panas gitu, karena terus orang tuanya disalahin, jadi kan kayak gitu ya. Itu gara-gara nangis tadi. Kita beri minum gitu. Ya nggak apa-apa nangis, tapi minum dulu ya. Digituin aja nggak apa-apa gitu ya. Nah itu juga nanti nenek itu kan paham. Nek nanti diginiin, dikasih contoh aja sebenarnya nenek itu. Walaupun nenek itu kayak gitu ya. Biasanya nenek gitu ya, nggak tegaan gitu ya. Tapi demi anak. Nah ini kan demi anak itu kita memang harus seperti itu. Nah kalau misalnya kondisinya
orang tuanya agak susah nih kalau kita omongin. Kan bahasa mertua dengan menantu itu kan agak berbeda ya Miji ya. Jadi saya selalu menawarkan kayak gini, kalau buat mertua kita sebaiknya itu yang membicarakan itu adalah pasangan kita, karena bahasa anak ke orang tua itu berbeda dengan bahasa menantu betul. ke mertua. Karena pola asuhnya berbeda gitu. Betul. Dan kalau kita kan ngomongnya mungkin agak hati-hati, kemudian ada mungkin rasa tidak nyaman gitu ya. Kalau anaknya sendiri yang ngomong ke orang tuanya, itu biasanya kadang-kadang lebih diterima. Biasanya gitu. Itu satu trik khusus yang mungkin bisa digunakan. Itu trik khusus yang saya gunakan komunikasi dengan mertua saya berkaitan dengan pengasuhan gitu. Gitu. Nah, ini perlu digarisbawahi, penting sekali. Kalau misalnya sesuai pendapat atau berbeda pendapat dengan Kak Ika atau dengan saya itu tidak masalah, tidak apa-apa, karena dalam pola asuh itu kembali lagi ke orang tuanya ya Kak. Kesepakatan orang tua gitu ya. Mau menjadikan seperti apa anaknya gitu. Karena betul nggak sih Kak, tidak ada orang tua itu yang benar, adanya baik. Betul. Pengasuhan Kak Ika. Yang baiknya boleh diambil, yang mungkin kurang berkenannya bisa disisihin sedikit. Kak, karena berbeda pendapat itu baik, bukannya kita salah-salahan gitu intinya. Nah, yang terakhir nih Kak, pesan-pesan Kakak untuk mungkin banyak di luar sana nih orang tua yang masih survive atau berjuang untuk anaknya bisa mandiri dengan berbagai macam kasus, berbagai macam keterbatasan, keterlambatan gitu, permasalahan. Apa sih Kak yang ingin Kakak berikan pesan kepada, karena kita sebagai orang tua manapun gitu ya akan berjuang gitu. Betul. Walaupun yang bukan ada permasalahan gitu, tapi ini Kak Ika sendiri yang mengalami, bagaimana pesan Kakak untuk? Karena saya juga punya anak yang punya keterbatasan gitu ya. Jadi kalau kita mau mengasuh anak kita, mau dia terbatas, ada keterbatasan, mau dia anak normal gitu ya, kita perlu komunikasikan dengan pasangan. Karena kenapa? Support system kita adalah pasangan gitu ya. Nah, itu yang pertama, itu yang wajib, karena kita komunikasikan mengenai pengasuhan itu sangat penting untuk pola selanjutnya. Kemudian apa target kita ke anak kita seperti apa, gitu ya? Mau target anak kita, kita pengen anak kita supaya kreatif, supaya apa? Nah itu kita targetin dulu. Nanti kita buat strateginya seperti itu. Nah itu, jadi membuat target, kemudian seperti kita targetin bahwa kita pengen nih bisa buat kue brownies, gitu ya. Nanti kan kita cari tahu tuh caranya seperti apa, step by stepnya. Nah sama gitu ya, dalam pengasuhan kita pengen anak kita seperti apa. Nah kemudian kita cari tahu nih bagaimana sih caranya supaya anak kita ini bisa terbentuk seperti yang kita mau, seperti itu. Kemudian jangan berhenti atau jangan malu untuk bertanya, untuk sharing, untuk cari tahu gitu ya. Sekarang media itu sangat terbuka di mana-mana, apalagi selama pandemi ini itu semua kayak teknik pengasuhan dan lain sebagainya membuka ilmunya. Ini jarang terjadi Miji. Jadi kayak misalnya psikolog itu juga kayak misalnya psikolog Vera ya, Mbak Vera itu juga dia tuh membagi ilmunya secara gratis di Instagram gitu ya. Kita tuh jangan berhenti belajar gitu ya. Kita mungkin di satu tempat kita nggak setuju gitu ya, kita cari tempat yang lain yang sesuai dengan keinginan kita. Itu banyak banget ya, banyak banget edukasi ya, atau banyak banget pelajaran-pelajaran yang muncul di sosial media sekarang ini, Instagram, YouTube gitu ya. Tinggal kitanya aja kita mau atau enggak gitu ya. Kalau kita merasa butuh, cari gitu ya, seperti itu. Satu lagi Kak, terakhir terlupa tapi saya teringat nih. Bagaimana tentang stigma lingkungan gitu Kak? Mungkin kan ada beberapa orang yang suka gitu melihat kondisi anak kita gitu. Apa yang trik atau pesan Kakak untuk? Betul. Jadi gini, ini juga yang selalu saya bilang ke teman-teman saya yang anaknya berkebutuhan khusus gitu ya. Jangan dikurung di rumah anak-anak itu. Ya, anak-anak itu harus dikenalkan dengan dunia sosialnya. Ya, nggak selamanya anak ini akan berada di dalam rumah. Kemudian dan orang luar itu, masyarakat kita itu kita kenalkan juga bahwa
dunia sosial ini tidak berhadapan dengan anak-anak yang normal aja gitu ya, dengan orang-orang yang normal. Ternyata juga ada orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti gitu ya, dan orang-orang juga harus terbuka gitu ya, memberikan ruang juga buat mereka seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua kadang-kadang baper nih, Jing. Nah, Triknya tuh apa, Kak? Biar Triknya nggak tuh- baper. triknya tuh kalau saya kasih tahu bahwa anak saya ini punya keterbatasan ini, ya itu nggak ada masalah. Tapi sebagian orang tua itu saya sangat memahami gitu ya. Kadang-kadang orang tua masih ada keraguan gitu ya, masih ada takut apakah dunia sosialnya ini mampu nggak ya menerima kondisi gitu ya. Kalau saya terima dulu kondisi anak, Ya. setelah kita menerima kondisi anak, baru kita menyampaikan ke dunia sosial Ya. atau orang lain bahwa kondisi anak kita ini seperti ini. Sekarang ini posisinya adalah saya pengen anak saya seperti ini gitu ya, tolong dibantu. Iya, betul. Gitu. Iya. Jadi kita juga melibatkan orang lain Iya, gitu ya, buat membantu, dan orang lain ini juga biar bisa memahami nih. Kadang-kadang kan kita bawa nih anak kita kayak gasing, orang lain kan lihat gitu ya, terus kita langsung jadi baper Nah, gitu ya. Nggak apa-apa aja kalau misalnya kita sudah mampu menyampaikan, kita sampaikan, iya anak saya ada keterbatasan di sini, maaf ya, gitu aja gitu ya. Jadi orang itu juga pasti akan senyum dan mengatakan, oh iya nggak apa-apa, kan pasti kayak gitu ya. Nah gitu. berarti kunci yang saya petik dari trik Kakak itu menerima apa adanya. Menerima dulu gitu ya, menerima dulu baru kita bagaimana kita mau menjelaskan ke orang lain. Kalau misalnya kita aja itu masih denial, masih belum mampu menerima, masih takut gitu ya dengan dunia sosial, tentang kondisi anak kita gitu ya, takut diasingkan, itu nggak ada gitu. Apapun kondisinya, terima apa adanya, terus yakin bahwa sebenarnya kita tidak sendiri untuk membantu Betul, anak kita. seperti itu. Oke. Oh, nggak terasa kita udah hampir sejam ngobrol sama Kak Ika. Nanti video ini ada beberapa tahapan potongan, jadi biar nggak terlalu panjang nontonnya. Sebelum saya tutup, Kak Ika ada lagi nggak yang mau disampaikan? Apa ya? Yang masih tertinggal gitu mungkin atau gimana? Nggak ada sih, Miji, cukup aja, pas aja. Oke. Semoga ngobrol aku sama Kak Ika hari ini bermanfaat untuk teman-teman ibu-ibu semua. Pengalaman memiliki anak. Yesus, gitu. Jadi semoga yang nonton tetap semangat, ambil hikmahnya, buang yang mungkin tidak berkenan. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata dan perbuatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum.